teman-teman semua, berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak senang bertemu kalian kembali di hari ini. Nah adik-adik, kakak percaya di hari Minggu ini kita boleh bersama-sama kembali memuji Tuhan, bersama-sama melalui Sekolah Minggu Online hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pujian dan penyembahan kita, mari kita berdoa. Siapkan hatimu, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, tolong kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus, jamah hati kami dan masuklah ke dalam hati kami. Hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak.
sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya dan kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, pakai kakak-kakak yang akan bercerita kebenaran firman Tuhan kepada kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman ini boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, hanya ini doa dan pengharapan kami. Tuntun dan sertai firman dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kaneta berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, judul firman Tuhan kita hari ini adalah Samuel dan panggilan Tuhan. Terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 4 dan pasal 7. Adik-adik bisa membacanya di rumah bersama papa dan mama. Nah, sumber kebenaran kita hari ini adalah aku sekarang bisa melayani Tuhan. Sekali lagi, sumber kebenaran kita hari ini adalah aku sekarang bisa melayani Tuhan. Nah, adik-adik, Samuel sebelum melayani Tuhan, sebelum lahir, orang tuanya adalah Hana dan Elkana. Nah, Elkana ini punya dua istri adik-adik. Wah, istrinya ada dua, yaitu Penina dan Hana. Nah, saat itu Penina sudah dikaruniai anak, bahkan sudah ada 10 anak laki-laki. Tetapi Hana belum sama sekali dikaruniai anak oleh Tuhan. Nah, gara-gara Hana belum memiliki anak, si Penina selalu mengejek Hana, dan itu membuat Hana jadi sakit hati. Nah, sekali setahun Elkana dan keluarganya pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban sebagai ucapan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Nah, ketika mereka sampai di bait Allah, selesai mempersembahkan kurban, selesai berdoa, mereka mau makan bersama. Tetapi saat itu Hana tidak mau makan. Kenapa? Karena Hana lagi bersedih. Hana lagi sakit hati karena dia selalu diejek oleh Penina. Dan Elkana datang kepada Hana dan dia bilang begini, Hana, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu tidak mau makan? Kenapa hatimu sakit? Bukankah saya ini lebih berharga bagimu daripada 10 orang anak? Akhirnya Hana memutuskan untuk tetap berdoa di bait Allah. Waktu dia sedang berdoa, dia menangis, dia mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Semua pergumulannya diceritakan sama Tuhan. Dan ketika dia lagi berdoa sungguh-sungguh, dia sampai tidak mengeluarkan suara, hanya mulutnya saja yang komat-kamit. Nah, saat dia berdoa, dia berjanji atau
atau bernasar. Nasarnya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau berikan saya anak, maka anak itu saya akan serahkan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Artinya bahwa dia mau anaknya nanti jadi pelayan Tuhan. Nah, itu janjinya sama Tuhan. Nah, saat itu yang bertugas menjadi imam di Bait Allah adalah Imam Eli dan 2 orang anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, Imam Eli lihat si Hana lagi berdoa, tapi Imam Eli berpikir bahwa Hana lagi mabuk. Dan dia pergi kepada Hana dan dia bilang begini, "Hei, mau sampai kapan kamu mabuk? Sebaiknya kamu jangan suka mabuk-mabukan, cukup jangan mabuk lagi." Wah, si Hana dengan bersedih hati dan dia bilang begini, "Tidak Tuhan, saya tidak mabuk. Anggur atau minuman mabuk apapun saya tidak minum Tuhan, tapi saya lagi bersedih, saya lagi berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi pergumulan saya." Wah, nah Imam Eli kaget, oh ternyata si Hana lagi berdoa, bukan lagi mabuk. Akhirnya Imam Eli bilang begini, "Baiklah Hana, kalau begitu sekarang pulanglah dengan selamat dan Tuhan akan mengabulkan atau memberikan apa yang menjadi permintaanmu." Akhirnya dengan perasaan yang tenang, dengan hati yang lega, Hana pulang. Mereka semua pulang ke rumahnya. Nah, adik-adik, kabar gembiranya adalah 1 tahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah, apa yang Hana minta Tuhan berikan. Nah, ketika anaknya Hana lahir, ternyata Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samuel. Nah, Hana merawat Samuel sampai dia sudah kanak-kanak, tidak menyusui lagi. Hana ingat janjinya sama Tuhan, yaitu dia akan memberikan anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan. Walaupun masih kecil, Hana akan bawa dia ke Bait Allah karena itu adalah janjinya atau nasarnya kepada Tuhan. Nah, akhirnya Hana bawa Samuel ke Bait Allah dan dia serahkan kepada Imam Eli. "Tuhan, tolong pelihara anak saya baik-baik, biarkan dia jadi pelayan baik-baik, biarkan dia jadi pelayan Tuhan sampai seumur hidupnya." Akhirnya Samuel tinggal bersama Imam Eli di Bait Allah. Nah, adik-adik, suatu ketika Samuel sedang tidur, Imam Eli juga sedang tidur. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." Samuel kaget dan dia bangun. Wah, dia pikir Imam Eli yang panggil. Dia lari ke kamarnya Imam Eli dan bilang begini, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil saya?" Terus Imam Eli bilang, "Tidak, Bapak tidak panggil kamu, ayo pergi tidur sana." Samuel pergi tidur. Adik-adik tahu sampai 3 kali panggilan itu dia dengar. Dan dia pergi lagi kepada Imam Eli. Imam Eli bilang, "Bukan saya yang panggil." Akhirnya Imam Eli langsung peka. "Oh, Samuel, kalau dia panggil lagi sebentar, kamu jawab begini, 'Ya Tuhan, berfirmanlah sebab hamba-Mu siap mendengar.'" Nah, Samuel pulang kembali ke kamarnya dan dia tidur. Nah, anak-anak, adik-adik, Tuhan panggil sekali lagi sama dia, "Samuel, Samuel." Samuel bangun dan dia bilang begini, "Ya Tuhan, berfirmanlah sebab hamba-Mu ini siap mendengar." Nah, Tuhan berfirman kepada Samuel. Adik-adik tahu apa pesan Tuhan sama Samuel? Tuhan akan menghukum Imam Eli bersama keluarganya. Kenapa Tuhan mau menghukum Imam Eli bersama keluarganya? Padahal kan Imam Eli sudah melayani Tuhan di Bait Allah. Anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas juga melayani Tuhan di Bait Allah. Ternyata adik-adik, anaknya Imam Eli melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga sudah
mengingatkan anak-anaknya supaya bertobat, jangan melakukan lagi dosa. Tetapi Imam Eli tidak pernah menegur kedua anaknya. Dan akhirnya Tuhan berjanji akan menghukum Imam Eli bersama keluarga. Nah, setelah Tuhan menyampaikan pesan itu, esok paginya Imam Eli tanya sama Samuel, "Samuel, kira-kira apa pesan Tuhan tadi malam ini sampaikan padamu? Bicaralah atau apa, saya siap mendengar." Akhirnya Samuel cerita sama Imam Eli pesan dari Tuhan. Waktu Imam Eli dengar, memang Imam Eli rasa bersalah karena selama ini dia tidak pernah menegur kedua anaknya. Dan Imam Eli hanya pasrah dan dia bilang begini, "Dia adalah Tuhan, biarlah apa yang dia perbuat, karena apa yang Tuhan buat semuanya baik." Nah, jadi adik-adik, Samuel dari kecil sudah menjadi pelayan Tuhan. Adik-adik pun bisa jadi pelayan Tuhan dari kecil. Contoh, sudah ada contoh Samuel dalam Alkitab, dari kecil sudah menjadi pelayan Tuhan. Nah, kalau adik-adik juga mau jadi pelayan Tuhan, bisa. Asalkan adik-adik punya tekad, punya kerinduan, punya keinginan. Nah, jadi yang melayani Tuhan itu bukan hanya kakak-kakak guru sekolah minggu, pendeta, tapi adik-adik juga bisa. Asalkan adik-adik punya kerinduan dalam hati untuk melayani Tuhan. Seperti Samuel tadi, dari kecil dia sudah mau melayani Tuhan. Nah, adik-adik, mulai hari ini, kalau adik-adik punya kerinduan untuk melayani Tuhan, bisa adik-adik berdoa, minta pertolongan Tuhan, pasti bisa ya. Adik-adik, sumber ayat kita hari ini terambil dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Sekali lagi ya, sumber ayat kita terambil dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12. "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Oke, baik adik-adik, sampai di sini kebenaran firman Tuhan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan tolong, biarlah kami juga bisa menjadi pelayan Tuhan dari kecil sama seperti Samuel. Tuhan pakai kami, Tuhan tolong kami, biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biar kami boleh menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kesucian kami Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kuasa Tuhan terus melindungi kami. Tuhan jaga dan lindungi kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Salam sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak akan mengajak kita semua untuk berdoa syafaat bagi Indonesia kita, terkhususnya pada masa pandemi ini. Dan akan ada beberapa adik-adik yang akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. El mau katakan, dan Tuhan Yesus tolong hilangkan virus corona COVID-19.
buang jauh-jauh Tuhan. Tolong juga Tuhan orang yang susah, Tuhan bantu. Jadi tidak susah Tuhan. Bikin orang yang kelaparan bisa makan, orang yang tidak bisa makan bisa makan juga Tuhan Yesus. Orang yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Ini orang yang terlalu parah sakitnya Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Tuhan lindungi para dokter, perawat, selamatkan para dokter dan perawat, lindungi orang-orang yang terkena COVID, lindungi Sumba, Jawa, Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, saya mohon lindungi para dokter, perawat, orang tua, anak-anak, dan keluarga saya, supaya mereka semua terhindar dari virus corona, dan berikan mereka kekuatan dan tubuh yang sehat. Tuhan, tetap lindungi kami semua dan bebaskan kami dari pandemi ini, agar kami semua bisa hidup normal kembali, dan sembuhkan semua orang yang sedang sakit, yang terpapar virus corona. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati teman-teman semua di rumah yang sekolah online, biar kita pintar, tidak nakal. Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Sinpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Bagi Kingdom Kids yang ikut Nobar Superbook dan Kids Challenge, caranya klik langsung link Google Meet pada pesan broadcast WhatsApp di link Sekolah Minggu Online Abi Matawai. Kedua, klik minta bergabung. Mudah bukan? Bagi adik-adik yang ikut Nobar Superbook dan Kids Challenge minggu ini akan mendapatkan e-komik Alkitab gratis. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.